Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu strategi pelayanan. Dalam bacaan kali ini, dalam kitab Lukas 6 ayat 12-16. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Lukas 6 ayat 13. Pelayanan Yesus dimulai saat ia untuk pertama kalinya memanggil beberapa orang untuk dijadikan murid. Perhatiannya bukan kepada cara bagaimana mendekati orang banyak, tetapi terfokus kepada beberapa orang itu, di mana ia membentuk dan memproses mereka, sehingga dari orang-orang pilihan ini dapat menjangkau jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi. Inilah strategi Yesus sebelum ia berkeliling memberitakan Injil. Setelah memanggil murid-muridnya, Yesus juga tinggal bersama-sama dengan mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka mengikuti Dia kemanapun ia pergi. Dalam hal ini, Yesus membangun persekutuan yang karib dengan murid-muridnya, dan melalui teladan hidup yang ia tunjukkan, ia menghendaki supaya murid-muridnya menaati Dia. Dengan bersekutu langsung dengan Sang Guru, para muridnya dapat mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Sebelum hal itu diajarkan, seperti tercatat demikian dalam Lukas 8 ayat yang ke-10. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Adapun tujuan Tuhan Yesus dekat dengan murid-muridnya adalah agar mereka dapat bersaksi tentang kehidupannya, serta mereka bisa melanjutkan pekerjaannya sesudah Dia kembali kepada Bapanya nanti. Orang-orang yang dipilih Yesus bukanlah orang-orang yang menurut dunia dikatakan cerdik atau pandai, bukan juga orang-orang yang terkenal ataupun disegani. Mereka hanyalah orang biasa yang tidak terpelajar. Kita bisa melihat dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-13. Murid-murid memiliki kerinduan yang besar terhadap Allah. Mereka mau diajar dan dibentuk oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Dia mencurahkan sebagian besar dari sisa hidupnya saat di bumi untuk murid-murid pilihannya itu. Dia mempersiapkan mereka supaya kelak dapat memimpin orang banyak, yang Dia gambarkan seperti domba-domba yang terlantar dan tidak mempunyai gembala. Kita bisa membaca dalam Matius pasal 9 ayat yang 36. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab para muridnya, yaitu mengembalakan orang banyak itu. Karena domba-domba yang tersesat itu sangat rawan dan mudah disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Di akhir renungan singkat kali ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Dalam memuridkan, Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi teladan hidup. Haleluya. Amin.